Ya, baiklah kita mulai untuk kegiatan hari ini. Mengingat waktu ya, jadi kita efektifkan saja waktu yang ada. Oleh karenanya kita segera untuk memulai kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu kembali pada mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian saya untuk kedua kali ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta karena meluangkan waktu pada perkuliahan pada hari ini ya. Kemudian kita juga mengharap bahwa perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik, lancar. Amin. Amin. Selanjutnya, seperti biasa juga saya akan memberikan penjelasan tentang tujuan perkuliahan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi. Dan yang terakhir, refleksi akhir berkenaan dengan umpan balik, masukan atau tanggapan yang disampaikan pada diskusi yang ditujukan kepada pemateri. Pertemuan ke-12 kali ini kita jadikan pembahasan yaitu konsep organisasi kurikulum. Tentu saja agar perkuliahan kita dapat baik, maksimal, dan tentunya mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, berdoa selesai. Seperti tema yang diangkat atau judul yang dalam dijadikan pembahasan pada hari ini, maka tujuan perkuliahan kita secara garis besar adalah mahasiswa dapat menguasai dan mengidentifikasi konsep organisasi kurikulum. Kemudian, waktu yang ada menjadi efektif dan efisien, maka saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Kepada yang telah ditunjuk, saya persilahkan ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD serta Bapak Ibu mahasiswa administrasi pendidikan yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 10A akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Organisasi Kurikulum. Sebelumnya saya perkenalkan dulu para penyaji dari kelompok 10A. Yang pertama ada saya sendiri, Farid Ma'ruf. Yang kedua ada Ibu Dea Maulida. Yang ketiga ada Ibu Aloysia Jawa Hajon. Dan yang keempat ada Ibu Eka Lisdiawati. Baik, selanjutnya Ibu. Ibu Eka, slide selanjutnya Ibu. Sudah apa? Slide selanjutnya Bu, slide kedua.
Oh, slide kedua. Oke. Nggih. Sudah, Pak? Sudah ya? Ya. Baik. Timbul. Baik, pertama saya akan menyampaikan daftar isi dari makalah kami. Yang pertama, ada 2 dimensi organisasi kurikulum. Yang kedua, kami akan membahas tentang organisasi horizontal. Yang ketiga, ada organisasi vertikal. Yang keempat, ada organisasi vertikal dan horizontal. Dan yang kelima, ada elemen organisasi kurikulum. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang organisasi konten kurikulum. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Aloysia untuk membahasnya. Kepada Ibu Aloysia, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Aloysia. Bu Aloysianya ada? Kalau tidak ada, minta bantuannya Ibu Eka. Baik, Nggih. saya akan membacakan selanjutnya 2 dimensi organisasi kurikulum, di mana di sini ada dimensi isi dan dimensi pengalaman. Menurut Ralph Tyler dalam Arifin 2014 halaman 96, melihat dimensi kurikulum dari 2 bentuk dimensi, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan organisasi vertikal adalah hubungan kesempatan belajar untuk minggu pertama dan kedua. Sedangkan hubungan organisasi horizontal adalah hubungan kesempatan belajar yang terdapat dalam kelas yang setingkat, mata pelajaran, dan situasi, baik yang terdapat dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Bahan tersusun mulai dari yang mudah, kemudian menuju pada yang lebih sulit. Atau mulai yang dasar diteruskan dengan yang lanjutan. Yang pertama konsep, kedua generalisasi, ketiga keterampilan, dan yang keempat nilai-nilai. Organisasi horizontal. Struktur horizontal dalam organisasi kurikulum adalah suatu bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, isi pelajaran, dan strategi pembelajarannya. Dalam kaitannya dengan struktur horizontal ini, terdapat 3 macam bentuk penyusunan kurikulum, yaitu separated subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran, correlate kurikulum atau kurikulum gabungan, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Organisasi vertikal. Struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum sekolah. Hal ini menyangkut A. Pelaksanaan kurikulum dengan atau dan tanpa sistem kelas. 1. Sistem kelas. 2. Sistem tanpa kelas. 3. Kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas. B. Sistem unit waktu. 1. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. 2. Pengalokasian waktu untuk pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran. Mohon maaf, Bu Eka, PPT-nya nggak nampak. Oh? Iya, PPT-nya benar, nggak Kak Timbul. Bentar ya. Nggak bergerak. belum, Bu, masih. Ya, belum, tetap di judul pertama. Oh, Dulu Bu, baru screen lagi. oh ya udah. Oke. Coba screen ulang ya. Ya. Sudah kelihatan?
Sudah, Ya, Ibu. Ya, terlihat Bu. Ya, mantap, Bu. Mantap sudah. Mantap. Oke. Slide selanjutnya ya, Bu. Nah. Bentar. Organisasi horizontal dan vertikal. Organisasi kurikulum horizontal dan vertikal sangat strategis dalam menghasilkan efek kumulatif pengalaman belajar siswa yang dihasilkan dan memungkinkan kaburnya garis batas antar mata pelajaran atau bidang studi. Kurikulum spiral, yaitu kurikulum yang menanamkan kepada siswa ide pokok struktur disiplin ilmu yang dikembangkan secara spiral, sehingga pengetahuan siswa makin lama makin dalam dan makin luas. Artikulasi dan keseimbangan, yaitu saling kaitan antara berbagai aspek kurikulum, baik secara horizontal maupun vertikal. Keseimbangan yaitu upaya untuk menyusun elemen-elemen kurikulum agar terjaga tekanan yang berimbang. Elemen organisasi kurikulum, elemen yang menghubungkan atau mengintegrasikan satu atau lebih disiplin ilmu, bidang studi atau mata pelajaran antara lain, konsep yaitu konten atau materi kurikulum dikembangkan, generalisasi kesimpulan yang diambil ilmuwan berdasarkan observasi mendalam, keterampilan, keahlian atau kemampuan yang direncanakan untuk dimiliki siswa, nilai-nilai filsafat, nilai kemasyarakatan agar dapat hidup dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengalaman belajar antara suatu bidang studi atau mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Dea. Kepada Ibu Dea, waktu dan tempat kami persilahkan. Presentasinya bisa di next. Putus-putus ya. Putus-putus, Bu Dea. Konten organisasi kurikulum, elemen yang menghubungkan atau mengintegrasikan suatu atau lebih disiplin ilmu, bidang studi atau mata pelajaran, antara lain, yang pertama konsep, konten atau materi kurikulum dikembangkan. Yang kedua, generalisasi, kesimpulan yang diambil ilmuwan berdasarkan observasi dalam. Yang ketiga, keterampilan, keahlian atau kemampuan yang direncanakan untuk dimiliki siswa. Yang keempat, nilai-nilai filsafat, nilai kemasyarakatan agar dapat hidup dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, pengalaman belajar antara suatu bidang studi atau mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Konten organisasi kurikulum, organisasi logis. Pengembangan kurikulum menyusun konten berdasarkan aturan atau konsep bidang studi atau disiplin ilmu bersangkutan. Organisasi psikologis, komponen kurikulum yang diorganisir secara psikologis berkaitan dengan penyusunan materi dan kegiatan belajar sesuai psikologi belajar untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran. Organisasi politis. Susunan tipe ini menyusun konten dan kegiatan siswa fokus pada pembelajaran tentang topik-topik dan tokoh-tokoh yang berpengaruh sebagai pressure group di masyarakat. Yang terakhir, organisasi praktis. Susunan praktis terkait masalah praktis dan biaya penyusunan elemen kurikulum. Misalnya, mengikuti suatu inovasi pendidikan yang dianggap lebih efektif dari susunan elemen kurikulum sebelumnya. Slide kesimpulan. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran
yang akan diajarkan atau disampaikan kepada murid, atau merupakan suatu cara menyusun bahan atau pengalaman belajar ingin dicapai dengan tujuan mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dicapai secara efektif. RPP-nya Struktur organisasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penyaji. Yaitu dia penyampaian presentasi kami dari hasil makalah kami mengenai organisasi kurikulum. Berikutnya kita masuki sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh kelompok 10B. Kepada 10B, waktu dan tempat, silakan. Maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Sahimi MPD, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa screen nih karena hostnya belum ini nih. Hostnya siapa ya? Pak Suhaimi, Pak. Oh ya, sudah bisa. Baik, kami akan melanjutkan pada season question and answer ya, pertanyaan dan jawaban. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu, kelompok kami 10B. Yang pertama ada Pak Atwartoni, kemudian Bapak Dami Huda, ada Pak Rahmatullah, dan saya sendiri Tajuddin Nur. Baik, untuk pertanyaan pertama, jadi ada banyak pertanyaan yang sampai ke meja redaksi kami, cuman pada saat ini, pada kesempatan ini, hanya beberapa orang yang bisa kami bacakan. Yang pertama pertanyaannya datang dari Pak Ahmadianto, kelompok 8B. Pertanyaannya adalah, secara garis besar, kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Jelaskan maksud dari kedua dimensi tersebut. Nah, untuk menjawab ini kami mintakan kepada Bapak Atwartoni. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Baiklah, akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmadianto, yang mana pertanyaan seperti dibacakan oleh Bapak Tajuddin tadi, yaitu secara garis besar, kurikulum itu dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Beliau meminta jelaskan maksud dari dua dimensi tersebut. Kami mencoba menjawab, yaitu dimensi horizontal, yaitu berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Sementara dimensi vertikal yaitu menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat dari kesukaran. Bahan tersusun mulai dari yang mudah, kemudian menuju pada yang lebih sulit, atau mulai yang dasar diteruskan dengan yang selanjutnya. Demikian dulu pertanyaan kami. Serahkan kepada Bapak Tajuddin kembali untuk menanyakan kepada Bapak Ahmadianto. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Atu Artuni atas jawaban yang sudah disampaikan. Kita kembalikan dulu ke Pak Ahmadianto. Bagaimana Bapak atas tanggapan dari kelompok kami? Ya, mohon izin moderator. Oke, Terima kasih banyak atas uraiannya ya. Dan Oke. terima kasih juga untuk kelompok penyaji pada hari ini. oke, terima kasih Pak Ahmadianto. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Pak Rahmat Hidayat dari kelompok 9B. Pertanyaan beliau adalah, jelaskan apa saja ciri-ciri pokok dari esensial karakteristik atau organisasi kurikulum. Untuk menjawab ini, kami mintakan kepada Bapak Dami Huda. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum kepada warahmatullahi wabarakatuh. moderator. Baik, menjawab dari pertanyaan Pak Rahmat Hidayat tentang ciri-ciri pokok dari organisasi kurikulum atau esensial karakteristik dari organisasi kurikulum. Sebelum saya menjawab ini, saya akan jelaskan dulu tentang inti daripada kurikulum. Jadi ada dua jenis dari pengertian kurikulum inti itu. Pertama, kurikulum yang menyatukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu inti kesatuan yang biasanya menyangkut masalah sosial. Yang kedua, kurikulum yang memuat seperangkat mata pelajaran yang harus dikuasai siswa sebelum ia melanjutkan untuk mengambil mata pelajaran lain yang bersifat efektif. Ini pada core kurikulum atau kurikulum inti. Sedangkan yang diminta dari Pak Rahmat Hidayat adalah ciri-ciri pokok atau esensial karakteristik dari organisasi kurikulum. Menurut jawaban saya, pertama ada 4 mungkinlah. Yang pertama, inti pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Itu satu. Yang kedua, inti program berkenaan dengan pendidikan umum atau general education untuk memperoleh bermacam-macam hasil atau dari tujuan pendidikan. Ciri yang berikutnya atau yang ketiga, berbagai kegiatan dan pengalaman inti atau core disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan, tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisah. Yang keempat, inti program atau core program diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Mungkin itu dulu yang dapat saya jawab tentang ciri-ciri pokok atau esensial karakteristik organisasi kurikulum ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dami Huda atas jawaban yang sudah disampaikan. Kita kembalikan ke Pak Rahmat Hidayat. Ada Pak Rahmat Hidayat, bagaimana tanggapan dari kelompok kami? Ada ya Pak Rahmat Hidayat? Mungkin beliau lagi gangguan sinyal. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Ibu Sri Romanti dari kelompok 5B. Pertanyaan beliau adalah, sebutkan keunggulan dari organisasi kurikulum yang disusun dalam bentuk korelatif, ya, korelatif, ya, seperti itu. Baik, untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan Ibu Sri Romanti ini, dimintakan dengan hormat kepada Pak Rahmatullah. Terima kasih, Saudara Pak Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kawan-kawan untuk menjawabkan pertanyaan Ibu Sri tentang keunggulan dari organisasi kurikulum yang disusun dalam bentuk korelatif. Ada beberapa keunggulan dari organisasi kurikulum ini. Yang pertama, menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada peserta didik, yang mana dalam pelajaran disoroti dari berbagai bidang
dan disiplin ilmu. Yang kedua, dapat menambah interest dan minat peserta didik terhadap adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai mata pelajaran. 4. Adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan lebih fungsional. Dan yang kelima, lebih mengutamakan pada pemahaman dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan knowledge dan penguasaan fakta-fakta. Demikian jawaban saya. Saya kembalikan kepada Bapak Tajudin Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah atas jawaban yang sudah diberikan. Kita kembalikan ke penanya, Ibu Sri Romanti. Bagaimana tanggapan Ibu tentang jawaban yang telah disampaikan? Halo Ibu. Ibu Sri Romanti. Kelihatannya beliau juga tidak ada di room ini. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Baik, itu tadi season pertama dari 3 pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita masuk season kedua, yaitu kita buka lagi 3 penanya ya. Yang keempat. Jadi ini yang menjawab silakan Bapak Rahmatullah atau Pak Dami, silakan ya. Nanti berebut boleh. Ya. Pertanyaan keempat datang dari Ibu Nur Faridah, kelompok 8B ya. Pertanyaan beliau adalah, salah satu kelebihan kurikulum separated subject adalah mudah dievaluasi. Mohon penjelasannya. Baik, siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu silakan. Saya akan Oh ya, coba. Pak Ato. Nah, Pak Ya. Ato. Silakan Pak Ato. Ya, baiklah, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Nur Faridah. Iya. Karena tadi pertanyaannya, salah satu kelebihan kurikulum separated subject adalah mudah dievaluasi. Beliau mohon penjelasannya. Kurikulum separated subject ini yang utamanya bertujuan yaitu menyampaikan sejumlah pengetahuan, pengertian, dan kecakapan-kecakapan tertentu yang mudah dinilai dengan tes. Yang mana bahan pelajaran pun bisa ditentukan dengan menetapkan buku-buku pelajaran yang harus digunakan oleh suatu daerah atau bahkan suatu negara. Hal ini tentunya akan memudahkan dilakukannya ujian umum yang sama dalam satu wilayah atau satu negara atau satu kabupaten. Dengan memudahnya pelaksanaan ujian, maka tentunya mudah pula untuk mendapatkan data seandainya diperlukan perubahan-perubahan tentang isi kurikulum tersebut. Misalnya, bila materi sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, maka menyangkut keseluruhan komponen, bahan ataupun sebagainya, maka dengan segera dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian isi kurikulum tersebut. Demikian yang dapat saya jawab. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin cukup panjang lebar ya, telah dijelaskan oleh Bapak Atuar Tuni. Baik, kita kembalikan ke Ibu Nur Faridah. Bagaimana Ibu Nur Faridah atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Atuar Tuni? Ya, terima kasih kepada kelompok 10. Jawabannya sudah sangat jelas dan bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima datang dari Ibu Normaini dari kelompok 11B. Pertanyaan beliau adalah, kurikulum bentuk separated subject kurikulum atau mata pelajaran
pembelajaran terpisah disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi. Apa maksudnya? Ya, silakan siapa yang mau menanggapi? Pak Dami? Silakan Pak Dami. Adakah? Ada Pak Dami? Oh, tidak ada. Pak Rahmatullah mungkin? Ya. Ada Pak Dami ya. Silakan Pak Dami. Silakan Pak Demi. Oke, terima kasih. Bagaimana ya? Kurikulum bentuk separated subjek kurikulum mata pelajaran terpisah, maksudnya disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi. Apa maksudnya? Jadi maksud daripada Separated subjek kurikulum. Pandangan ilmu jiwa asosiasi tentang mata pelajaran terpisah. Oh, tentang kurikulum mata pelajaran terpisah ya. Baik, maksudnya yaitu yang mengharapkan terjadinya berdasarkan bagian-bagian atau potongan-potongan dari ilmu pengetahuan, berdasarkan pandangan ilmu jiwa tersebut, kepribadian yang utuh dapat dibentuk berdasarkan sejumlah pengetahuan yang diperoleh secara terpisah dari Bagaimana Pak Dami? Putus-putus. dalam hal ini peserta didik secara global atau secara keseluruhan. Ya, mungkin begitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan pada Huda. Kita kembalikan ke Ibu Nurmaini. Bagaimana Ibu atas tanggapan yang telah disampaikan? Ada Ibu Nurmaini? Kemungkinan mungkin juga Iya, beliau. halo Bapak. Oke, silakan Bu. Inggih, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa terima Pak, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 datang dari Pak Baharyadi, kelompok 9B. Pertanyaan beliau adalah, mengapa organisasi kurikulum menjadi suatu hal yang sangat penting? Ya, silakan siapa yang mau menanggapi? Izin Pak Tajudin. Oh ya, silakan Pak Rahmatullah, silakan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa organisasi kurikulum menjadi sesuatu hal yang sangat penting? Begini, organisasi kurikulum itu berperan sangat penting dalam menentukan urutan materi yang diajarkan dan juga cara penyajiannya. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran, sehingga bahan pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik dan secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum, karena tujuan tersebut dapat menentukan pola ataupun kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar sekolah. Itu kalau tidak salah menurut Rosman dalam bukunya tahun 2009. Selanjutnya, organisasi kurikulum tertentu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman apakah yang akan disajikan kepada anak-anak, dan tentunya akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kiranya itu saja jawaban dari saya mewakili kawan-kawan kelompok. Kepada kami kembalikan kepada Pak Tajudin Nur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmatullah atas jawaban yang sudah disampaikan.
Insya Allah sudah mewakili kelompok kita. Baik, kita kembalikan ke Pak Bahriyadi ya. Pak Bahriyadi, bagaimana? Iya Pak, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, mungkin itu sesi question and answer dari kami kelompok 10B. Kita kembalikan ke moderator, ke Pak Farid Ma'ruf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kepada kelompok 10B atas tanya jawab. Selanjutnya kami tanyakan dulu kepada Bapak dosen. Apakah tanya jawabnya dilanjutkan? Ya, lanjut dulu. Biar lebih jelas ya. Baik, mohon kepada Ibu Eka untuk share screen Q&A-nya. Untuk yang mana nih Pak materi ya? Lain Tanya jawab. Pertanyaannya, Bu. Pertanyaan dan jawaban. Untuk mendalami ya. Bisa mulai dibacakan? Melanjutkan pertanyaan dan jawaban dari teman-teman kelas A. Untuk pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fikri. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Fikri, kami mintakan kepada Ibu Dea untuk menjawabnya. Kepada Ibu Dea, kami persilakan. Ibu Dea ada? Kalau tidak ada, mohon bantuannya kepada Ibu Eka untuk menjawabkannya. Ibu Eka. Atau Ibu Alicia. Silakan Bu Alicia. Baik, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Slide-nya pertanyaannya tadi tolong ditampilkan. Saya tidak bisa mengerti. Kok nggak bisa saya? Ya, silakan Ibu Alicia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi saya nggak bisa masuk karena gangguan di laptop saya, Mas. Saya mengikuti tapi nggak bisa keluar suara, jadi saya pakai HP sekarang ya. Mohon maaf ketidaknyamanan hari ini. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Fikri, kelompok 12A. Bisa dibesarkan, Pak? Besarkan layarnya. Jelaskan bentuk penyusunan kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Jawaban yang kami siapkan di sini, kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran
menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam praktek penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru atau pendidik yang menangani suatu mata pelajaran yang dipercayakan kepadanya, sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Demikian Bapak Fikri yang bisa kami jawab dari pertanyaan Bapak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Aloysia sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Fikri. Sebelumnya kami tanyakan dulu kepada Bapak Muhammad Fikri, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Muhammad Fikri. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kalau bisa mohon dibesarkan PPT-nya, Bu. Ya, sebentar saya ulang dulu ya, sebentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Desi Setiawati. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Desi, kami mintakan kepada Ibu Dea. Mungkin bisa saya yang menggantikan Pak Farid untuk Ibu Dea. Ya, baik, silakan Ibu Eka. Baiklah. Pertanyaan dari Ibu Desi Setiawati yaitu, mengapa kurikulum harus diorganisir secara baik? Nah, di sini kita mencoba menjawab, kurikulum menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tujuan, cara, landasan, materi, dan lain-lain, semua adalah komponen dari kurikulum. Hingga keberadaan kurikulum dalam pendidikan menjadi kebutuhan primer dan tidak boleh tidak ada. Dalam prakteknya, kurikulum haruslah diorganisir secara baik. Kekacauan yang terjadi dalam pendidikan biasanya terjadi karena kurikulum tidak tersusun dengan baik. Kurikulum haruslah menyentuh beberapa aspek, utamanya mampu menjawab tantangan kekinian. Dalam mencapai tujuan dari kurikulum, pengorganisasian kurikulum harus juga diperhatikan. Pengabaian terhadap poin ini akan menyebabkan kurikulum tidak tersusun dengan rapi, tidak tepat guna, dan tidak tepat pakai. Maka dari sana kurikulum pun harus terorganisir sehingga tujuan dari pembelajaran yang ada dalam kurikulum bisa tergapai dengan sebaik mungkin. Baiklah, ini jawaban yang bisa kami jawab. Saya lempar kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Eka sudah menjawabkan pertanyaan dari Ibu Desi. Sebelumnya kita tanyakan dulu kepada Ibu Desi Setiawati, apakah jawaban dari kami sudah cukup jelas, Ibu? Ibu Desi? Iya Bapak, mohon maaf ini insya Allah sudah cukup jelas, mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh Bapak Suhaimi yang terhormat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Desi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mungkin pertanyaan yang ketiga bisa saya yang menjawab ya Pak Farid. Ya, silakan Bu. Boleh. Pertanyaan dari Pak Abdi Oriza. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah kesinambungan. Jelaskan maksud dari kesinambungan tersebut. Jawabannya,
kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam, yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Baik, saya lempar kepada moderator kembali. Ya, terima kasih Ibu Eka atas jawabannya. Sebelumnya kita tanyakan dulu kepada Bapak Abdi Oriza. Bagaimana Bapak? Apakah jawaban kami sudah bisa diterima? Bapak Abdi Oriza. Ya, mungkin beliau ada kendala jaringan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, kami mintakan kepada Ibu Aleusia untuk menjawabnya. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Ibu Eka bisa ditampilkan itu pertanyaan keempat, Bu. Ini sudah, Bu. Apa di sana terlihat? Masih kedua. Ya? Masih kedua. Oh, gitu. Keluar dulu deh. Sebentar. Langsung di. Ya. Ya, silakan Ibu Aleusia. Terima kasih Ibu Eka. Saya akan bacakan pertanyaan yang nomor 4 dari Ibu Yusrina, kelompok 6A. Apa yang dimaksud dengan nilai dalam elemen organisasi kurikulum? Jawabnya, norma atau nilai dalam elemen organisasi kurikulum adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan atau sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya, Ibu. Terima kasih. Waktu kembali saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Aleusia sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yusrina. Sebelumnya kami tanyakan dulu kepada Ibu Yusrina, apakah jawaban kami sudah bisa diterima, Ibu? Baik, terima kasih Bapak Farid, Bu Aleusia atas jawabannya. Terima kasih kelompok Pian Berataan, ya kelompok 10. Terima kasih, jawabannya sudah cukup. Ya, terima kasih Ibu Yusrina. Berikutnya pertanyaan kelima. Bisa dilanjutkan slide-nya, Bu? Bisa, Bu. Ya, mungkin pertanyaan kelima. Ya, ya silakan Ibu Aleusia. Baik, pertanyaan yang kelima dari Ibu Dina Rika Yandini, kelompok 9A. Pertanyaannya, apa kekurangan separatif subjek kurikulum sebagai salah satu bentuk penyusunan kurikulum? Jawaban kami, kurikulum berdasarkan mata pelajaran menjadikan jenis mata pelajaran berobjektif, konkret berpusat pada bahan pelajaran daripada children-centric yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dari segi ini jelas kurikulum bentuk terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan, lebih berorientasi pada intelektualnya daripada pada kepribadian siswa.
Itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Alicia telah menjawab pertanyaan dari Ibu Dina. Sebelumnya kami tanyakan dulu kepada Ibu Dina, apakah jawaban kami sudah cukup jelas, Ibu? Silakan Ibu Dina. Ya, mungkin beliau ada gangguan jaringan ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-6. Untuk pertanyaan ke-6 bisa saya bacakan dari pertanyaan dari Bapak Aminuddin. Pertanyaan dari Bapak Aminuddin, mengapa sebagai guru perlu menguasai organisasi kurikulum? Jawaban dari kami, karena organisasi kurikulum atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ya, mungkin itu jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari Bapak Aminuddin. Kami kembalikan kepada Bapak Aminuddin. Bagaimana Bapak? Apakah jawaban kami sudah cukup jelas? Itu sudah dijawab di chat oleh Pak Aminuddin. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aminuddin. Sebelumnya kami tanyakan dulu kepada Bapak dosen, apakah kita lanjutkan tanya jawabnya Bapak? Atau kita cukupkan? Nggak ada suara Bapak. Bagaimana Bapak Sohaimi? Kita lanjutkan atau bagaimana Pak? Baik ya. Oke. Kalau mau dilanjutkan boleh. Kalau saya Ya. juga boleh. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Jadi Kalau saya begitu, nggih. ya, ini kan waktunya pukul 13. Kita pukul berapa? Pukul 15.40 ya, ada sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Bapak, silakan. Ya. Untuk kelompok 10, kelas A dan kelas B, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mau memberikan beberapa masukan ya, berkaitan dengan organisasi kurikulum. Kurikulum ini pada dasarnya seperti sesuatu yang perlu disampaikan atau yang perlu diberikan isi atau konten yang pembahasan minggu tadi, maka agar mudah konten itu sampai atau dapat dikuasai oleh para siswa, minimal untuk transfer pengetahuan dan sekaligus menjadi pedoman agar dapat mencerminkan suatu perilaku yang baik dengan keterampilan yang telah dibuatkan dalam praktek atau penerapannya, maka perlu disusun atau diatur baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Di negara kita atau di negara-negara berkembang, sering orang atau kecenderungannya disusun berdasarkan pola horizontal, di mana dibagi dalam beberapa mata pelajaran agar kita dapat memastikan bahwa mata pelajaran itu dapat tuntas. Jadi intinya seperti itu. Dalam hal yang lain, di beberapa negara memang tidak mengenal kelas, tidak mengenal
tingkat, hanya saja boleh dipilih di mana yang didahulukan, tapi diberikan juga informasi prasyarat-prasyarat daripada mata pelajaran itu, sehingga ada disusun dari yang termudah menjadi yang sulit ya, atau boleh dikatakan bahwa sebelum mencapai sesuatu yang paripurna ataupun katakannya untuk bisa memproduksi suatu barang atau hasil daripada pembelajaran yang telah dipraktekkan, maka ada juga rambu-rambu tentang syarat-syarat daripada mata pelajaran itu. Jadi bebas sebenarnya, sehingga dalam hal ini siswa yang telah maju atau di negara maju atau untuk tahap siswa yang begitu sadar terhadap literasi, sementara kita masih belum ya, itu boleh dia belajar sendiri, boleh mendalaminya, sehingga organisasi itu dibuat secara vertikal. Namun di negara-negara berkembang, saya sebutkan mungkin Indonesia, mungkin India dan Afrika Selatan ya, juga seperti itu dibuat secara horizontal. Hanya saja tidak ada di sana yang lebih utama ya, tapi justru ingin mencapai daripada tujuan pembelajaran itu. Melihat daripada pertimbangan dan segala sesuatunya, maka penyusunannya menggunakan pola horizontal. Kemudian ada juga tadi kurikulum secara spiral, kemudian menggabungkan antara horizontal dengan vertikal ya. Di mana secara spiral kurikulum menanamkan kepada siswa tentang struktur keilmuan itu secara spiral, ada yang berkembang secara horizontal, kemudian semakin meningkat juga. Akhirnya katanya lebih bagus karena ini semakin baik dan semakin luas dan semakin dalam daripada penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa. Saya sebutkan tadi kecenderungannya telah dilakukan di beberapa negara yang telah maju ya, karena di situ pembelajaran ataupun paket atau skrip ya daripada materi atau kurikulum yang telah digariskan dibebaskan kepada lembaga untuk mencapainya, apakah secara tahap bertahap ataupun memandang tingkatan ya, tingkatan. Jadi kalau begitu, kalau di negara kita itu cocok untuk sistem SKS ya. Namun di SKS itu kita paham juga ada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat yang penting di dalam paket utuh ya, dalam suatu mata kuliah itu dapat terselesaikan katakan saja kalau kita ada 19 mata kuliah yang semua itu mendukung atau boleh didahulukan dan ada juga yang dikemudiankan, misalnya statistik ya, statistik inferensial itu dibelakangkan karena memang dalam urutan pengetahuan statistik itu mulai yang sederhana, mulai perhitungan rata-rata, kemudian mencari median, modus dan sebagainya sampai meningkat kepada penyajian data sampai pada simpangan, baku, kemudian meningkat kepada kesimpulan yang dibuat sebagai suatu hasil ya daripada kecenderungan yang telah dibuat, sehingga di sistem perhitungan SPSS kita tidak memerlukan lagi proses karena di situ sudah menggunakan aplikasi, tapi pada hakikatnya kita memahami apa itu rata-rata, apa itu simpangan baku ya, kemudian apa itu unsur-unsur modus dan median, termasuk kecenderungan korpa normal, di mana di situ ada yang berkumpul, yang rendah, yang tinggi kecenderungannya 25%, bahkan sampai
5% kiri dan kanan, kemudian kebanyakan data itu berkumpul pada pola tengah, dan pola tengah itu alamiah ya, alamiah sifatnya. Ada yang maju, kemudian ada juga yang sangat tertinggal, ada yang sangat maju, dan yang tengah-tengah itu maju tidak terlalu berat, kemudian tertinggalnya juga tidak tertinggal, sehingga itu dalam kondisi aman ya. Dan itu sering diambil orang. Makanya kalau pada ada persoalan pilihan ganda ya, dan ganda dalam penelitian ataupun dalam, Ibu Disi Sitiwati ada kegiatan lain mungkin. Nah ini ya, dalam beberapa hal orang dalam berkegiatan atau memilih sesuatu pilihan itu pasti kita memilih yang tengah ya. Yang tengah itu aman. Aman itu orang kalau berinisiatif lebih dulu atau berpikir terlalu keras ya, terlalu depan, maka risikonya pasti mendapatkan bahaya lebih dulu ya. Maka orang yang di belakang juga akan berbahaya, akan diintai ya, akan diintai oleh para musuh-musuh negara. Kemudian kita berada di tengah, itu yang lebih aman. Oleh karenanya dalam filosofi kurva normal itu dapat dipakai dan ternyata secara alamiah memang berlaku. Orang yang kerja keras, mungkin yang sangat mengagungkan ya sesuatu yang fokus, itu nanti akan bisa juga tidak lupa terhadap pengereman ya, pengereman. Enggak remblong-remblong itu yang seperti itu. Saya intermezzo ya. Kemudian berikutnya ada artikulasi dan keseimbangan. Nah, ini juga dalam beberapa negara berkembang yang telah maju meningkat kepada negara maju, lalu di sini ada keseimbangan. Kalau negara maju itu katakan jadi Jepang, Korea, kemudian Finlandia, itu kan boleh jadikan contoh. Kemudian juga ada Amerika Serikat. Tapi dalam hal ini di Amerika Serikat dan di Jepang kan ya, karena dia terlalu cepat, maka ada kadangkala yang di luar daripada target ya, di luar daripada prediksi. Tapi kalau kita yang berada di tengah menggunakan organisasi kurikulum horizontal, itu kita dapat memprediksi anak kita kalau berhasil bersama, kalau yang ketinggalan tidak banyak yang ketinggalan ya. Makanya lalu berkembang ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran, kemudian kurikulum gabungan, kurikulum terpadu ya. Kita paham ada mata pelajaran ada yang disebut dengan tema ya, tematik. Itu pun yang diberlakukan di SD baru bisa. Bapak Ibu kenal kan kalau di ijazah, di keluaran luar negeri itu kan yang lulus ya, yang kuliah di sana, itu kan tidak ada transkripnya. Tidak ada daftar mata kuliah, itu tidak ada. Cuma seperti sertifikat seperti itu saja, selesai dalam menempuh perkuliahan magister. Nah, akhirnya orang kalau mau tanya apa sebenarnya mata kuliah yang disampaikan di sana. Nah, itu terpadu di sana mata kuliahnya. Di Malaysia sudah lama seperti itu. Jadi lulusan luar negeri itu lalu distandarkan di Kemendikbud pusat ya, bahwa itu harus diiringi lagi dengan mata perguruan tinggi yang masuk dalam PDDikti ya, masuk dalam kriteria ataupun, jadi kita kalau kuliah ke luar negeri itu tidak sembarangan, memang ada perguruan tinggi yang terdaftar sudah di Dikti, walaupun jadi rekomendasinya itu ada dari Dikti itu, mata universitas yang terdaftar di Dikti atau yang dihargai itu ada, karena di sana karena di sana itu tidak mengenal transkrip,
tidak mengenal daftar nilai, tidak mengenal, hanya saja dia selesai seperempat daripada masa belajar, 3/4 dari masa belajar, masa kuliah, kemudian setengah dari masa kuliah, 100% dari mata kuliah, kan gitu. Jadi kalau kita, anak-anak kita kan dan orang-orang tua kita kan belum siap menerima hal yang seperti itu, dan kita sulit untuk memperjuangkan mempertanggungjawabkannya. Sedangkan yang pertanggungjawaban kita terhadap mata pelajaran yang tersusun ini pun kadang-kala belum bisa menjamin bahwa seorang siswa itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam raport. Hanya saja ada kecenderungan ya, orang tua tidak atau guru tidak meninjau lagi hal tersebut. Maksud saya, kalau sudah nilainya 8, maka tentu saja direkomendasikan mata pelajaran itu tentu dikuasai oleh siswa. Nanti buktinya kenapa waktu di kelas 1 atau di kelas 2 nilainya berbeda. Nah, itu berarti ada hal yang belum diselesaikan oleh siswa. Walaupun itu sebenarnya sudah bertingkat. Nah, jadi tujuan daripada organisasi kurikulum ini memang untuk mempermudah dan memastikan bahwa capaian mata kuliah itu atau capaian mata pelajaran itu telah dikuasai oleh anak. Kita mengenal seperti subjek kurikulum, tadi sudah dikenalkan juga per mata pelajaran, korelatif kurikulum, kemudian kurikulum yang digabungan pendekatannya, tapi kita pasti sifatnya masih horizontal ya, karena walaupun kita bicara dengan tematik, kita tetap mencirikan mata pelajaran kayak itu dirasakan belum dapat kita fokus terhadap keterpaduan tersebut. Mana pelajaran matematika, mana pelajaran IPA-nya, kemudian mana pelajaran agamanya dan mana pelajaran PKN-nya, itu kan agak sulit ya. Kita tahu kalau kejadian secara integratif atau kejadian secara penuh dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak berhubungan dengan perhitungan matematika, kemudian adaptasi yang lain kita tidak dapat pastikan persentasinya berapa yang harus terjawab. Jadi intinya lebih baik kita memang berdasarkan mata pelajaran itu sesuai dengan kemudahan dan daya tangkap daripada anak-anak kita ya. Bagaimana Bapak Ibu bayangkan tanpa kelas siswa tanpa tingkatan, hanya saja direkomendasi 1/4 dari mata kuliah, 1/4 dari mata pelajaran itu telah dikuasai anak. Nah itu lalu dikerucutkan, walaupun sebenarnya sistem SKS, tapi ada juga yang dikaitkan dengan persyaratan ya, persyaratan. Jadi orang tidak bisa mempelajari statistik 1 statistik 2 sebelum statistik 1. Orang tidak bisa ikut mata kuliah IPA 2 kalau belum IPA 1. Nah, itu tandanya bahwa walaupun dalam vertikal, tapi kenyataannya tetap menggunakan sistem kelas ya. Kelasnya minimal kelas mata pelajaran, kelas statistik 1 dan kelas statistik 2. Dan itu bisa kita buatkan alokasi waktunya. Oleh karenanya alokasi waktu dan pokok bahasan itu akan menjadi lebih, ya kalau di dalam satu mata pelajaran ya memang secara vertikal ya, dibuat daripada yang paling mudah kemudian sampai menuju yang sangat komplit ya, komplikatif ya. Karena itu, tapi kalau di IPA ya, kalau di IPA mungkin struktur tubuh manusia, boleh enggak Ibu bayangkan di situ ada mata pelajaran kulit, kemudian mata pelajaran reproduksi, kemudian mata pelajaran struktur yang lain, yang mana didahulukan itu kan tidak menjadi masalah, maka sifatnya itu secara vertikal tak apa ya.
Hanya saja ditingkatkan kepada yang mana yang lebih sulit, itu dibelakangkan dan diakhirkan daripada yang mudah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Ini dapat dijadikan pendalaman ya untuk kita semua, bahwa kalau mau mempermudah dan memastikan bahwa mata pelajaran itu dikuasai oleh siswa, itu memang kita harus susun secara vertikal, bahwa mulai yang mudah sampai kepada yang sulit. Kenapa? Karena untuk bisa menjawab soal atau materi yang complicated itu pasti diawali dengan unsur-unsur perbagian, lalu bisa digabungkan dengan satu dengan yang lain, sehingga lebih dapat dipastikan itu akan mudah untuk anak-anak jawab, karena itu adalah prasyarat untuk dapat menguasai mata pelajaran yang lain atau mata pelajaran daripada isi mata pelajaran itu sendiri. Misalnya ya, untuk bisa melakukan perhitungan ya, perhitungan luasan bangun datar, maka anak itu memang wajib paham tentang jumlah, paham tentang perkalian, dan paham tentang pembagian, walaupun dalam perhitungan yang sederhana ya, sehingga dapat membayangkan kenapa luasan itu panjang kali lebar. Nah, berarti dia sudah paham tentang panjang dan lebar. Panjang itu adalah yang lebih panjang daripada lebar. Jadi lebar itu adalah sesuatu yang lebih pendek daripada panjang ya. Boleh juga beradaptasi seperti itu. Kemudian kalau bisa menghitung luas, sepertinya tidak ada ketebalan. Itu pasti lebar dan panjang yang dikalikan. Tapi orang bisa menghitung ya, anak mulai menghitung luasan itu berdasarkan satuan. Satuan itu katakannya 1 kali 1 ya, 1 disusun bata itu untuk mengisi sebuah ruangan, maka dapat dihitung berapa buah bata yang dapat disusun. Sebegitulah luas daripada ruangan tersebut. Asal kita pahami bahwa satu satuan itu adalah 1 kali 1 ya, 1 kali 1, sehingga kita paham kalaunya 4 kali 3 itu adalah 12, berarti batanya yang 1 kali 1 itu adalah 12 buah. Karena itu mencerminkan daripada penjumlahan dan perkalian. Prinsipnya seperti itu. Oleh karenanya wajar bahwa kita itu menganut sistem vertikal horizontal, tapi dalam tingkatan kualitas atau tingkatan kuantitas suatu mata pelajaran yang meningkat tetap kita menggunakan sistem vertikal ya. Karena itu hierarki sifatnya. Hierarki itu mempersyaratkan sesuatu untuk bisa menguasai yang lain. Mungkin sampai di sini saya kembalikan ke moderator Pak Farid ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak tanggapannya atas diskusi kita pada hari ini. Demikian presentasi kami dari kelompok 10A dan kelompok 10B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jika ada salah hilapnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dan dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.